Silakan itu iman yang teguh, angkat jangan ditaklukkan oleh susah dan keluhan, tapi berteguh ikut jalanmu. Shalom adik-adik, kita jumpa kembali dalam Horas, Home Online Renungan Anak Sekolah Minggu. Buah roh adalah buah atau hasil dari pertumbuhan kerohanian kita bersama dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Semakin kita dekat dan taat kepada Tuhan, semakin nyata sifat-sifat Allah di dalam diri kita. Sifat-sifat Allah itu tidak saling bertentangan satu dengan yang lainnya, melainkan saling menunjang menjadi satu kesatuan yang mulia. Oleh karena itu, kita menyebutnya buah roh, bukan buah-buah roh. Malam ini kita akan melanjutkan mengenal sifat Allah yang keempat, yaitu kesabaran. Firman Tuhan yang mendasari perenungan kita malam ini diambil dari surat 2 Korintus 6 ayatnya yang keempat. Berbunyi, sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Adik-adik, mari kita berdoa mengawali renungan malam ini. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, pada kesempatan malam ini kami akan merenungkan sifat Tuhan yang keempat. Biarlah Tuhan berkati supaya kami bisa mengenal Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Andika mengepalkan kedua tangannya. Giginya gemerutuk, tubuhnya menggigil, menahan amarah karena tuduhan dari Cherry teman sebangkunya. Dika mencuri uang saya, Bu. Tadi waktu istirahat dia cepat-cepat masuk kelas. Pasti dia ambil uang saya. Hanya Dika yang tahu tempat saya menyimpan uang di dalam tas. Betul Dika? Tanya Bu Guru. Berulang kali Andika menjelaskan bahwa tadi ia sempat masuk ke kelas ketika jam istirahat hanya untuk mengambil minyak kayu putih. Karena sejak pagi tadi Andika sakit perut. Sehingga mamanya membawakan minyak kayu putih. Tetapi Cherry terus menuduhnya dan membentaknya. Untuk membuktikannya, Ibu Guru mulai memeriksa tas Andika. Ibu Guru juga memeriksa laci mereka berdua. Oh, ternyata uang itu ada di dalam laci Cherry. Tersembunyi di ujung dalam laci Cherry. Iya, saya lupa. Tadi waktu mau menyimpan kembali uangnya setelah ditunjukkan kepada Dika, Ibu Guru masuk kelas. Saya gugup, saya masukkan uang itu ke dalam laci dulu. Meskipun Cherry sudah meminta maaf, Andika pulang ke rumah dengan hati yang penuh kemarahan. Ia membanting tas sekolahnya. Ia melempar sepatunya sampai mengenai vas bunga mamanya. Mamanya setelah tahu peristiwa yang terjadi di sekolah Andika, berusaha untuk menyabarkan Andika. Aku dari tadi udah sabar, Ma. Kalau aku gak sabar, pasti Cherry udah aku tinju. Pokoknya aku akan balas. Sabar Dika, ayo tarik nafas. Sabar. Mama gak tahu sih malunya aku ditertawakan teman-teman. Mama juga tidak melihat wajah Cherry yang menuduh aku mencuri uangnya. Sabar, sabar, sabar ya sayang, kata Mama sambil memeluk Dika. Adik-adik,
Pernah merasakan apa yang dialami oleh Andika? Tidak melakukan tetapi dituduh melakukan sesuatu. Tidak bersalah tetapi dianggap bersalah oleh orang lain. Dan Mama Dika hanya menasehati, sabar ya. Kesabaran adalah kemampuan di dalam hati kita untuk menahan semua perasaan negatif yang muncul karena satu hal. Ketika kita dituduh, kita sanggup menahan rasa marah, kecewa, kesal di dalam hati. Ketika kita sakit tidak sembuh-sembuh, kita sanggup menahan rasa putus asa dan terus berharap kepada Tuhan. Ketika keinginan kita tidak dituruti, kita sanggup menunggu dengan tidak marah-marah. Itulah kesabaran. Kesabaran adalah kemampuan dalam hati kita untuk menahan. Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat di Korintus bahwa dalam segala hal dia dan rekan-rekan sepelayanannya berusaha untuk menunjukkan sebagai pelayan Allah, yaitu menanggung dengan penuh kesabaran semua penderitaan, kesesakan, dan kesukaran yang mereka alami. Kesabaran adalah salah satu ciri dari seorang pelayan Allah. Orang yang mencintai Tuhan, ia akan bertumbuh dalam kesabaran. Tidak cepat marah, tidak langsung membalas, tidak mudah kecewa, dan tidak mudah putus asa. Sanggup menahan segala hal di dalam Tuhan. Mari adik-adik kita menutup perenungan ini dengan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas pengertian yang Tuhan berikan tentang kesabaran pada malam hari ini. Kiranya biarlah Roh Kudus Tuhan memampukan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk melakukan kesabaran di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai di sini renungan kita malam ini. Sampai berjumpa kembali di Horas pada Rabu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.